selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diani Putri Manik. NIM saya A1F116071. Saya dari R002. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengenalan kegiatan sains pada anak usia dini. Bye bye guys, happy watching. Semoga kalian suka. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pengenalan kegiatan sains. Materi yang saya ambil itu adalah pengenalan ilmu kimia dan bahan sekitarnya. Nah, jadi yang pertama itu ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari atau gejala-gejala alam, karena mulai dari unsur sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, maupun konstruksi bangunan. Yang dapat membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya adalah kimia mengkhususkan dirinya pada struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan. Nah, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi lain. Susunan ruang lingkup ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama itu ada susunan materi. Susunan materi itu mencakup komponen-komponen pembentukan materi dan perbandingan tiap komponennya. Yang kedua itu ada struktur materi. Struktur materi itu maksudnya yang mencakup partikel-partikel penyusun suatu materi atau yang menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun saling berkaitan. Yang ketiga itu ada sifat materi. Sifat materi itu maksudnya yang menyusun tentang sifat fisiknya. Maksud dari sifat fisiknya itu dari wujudnya dan penampilannya. Yang keempat itu ada perubahan materi. Perubahan materi itu meliputi perubahan fisik atau fisika yang juga dimaksud dengan wujudnya, dan perubahan kimia atau yang dapat menghasilkan zat baru tersebut. Yang kelima itu ada energi yang menyertai perubahan materi. Maksudnya itu di sini energi yang menyertai perubahan materi adalah yang menyangkut banyaknya energi yang menyertai jumlah dan asal-usul energi tersebut. Begitu teman-teman. Dan di ilmu kimia tersebut ada juga skema bagaimana ilmu kimia dapat dikembangkan. Nah, yang pertama itu ada mengamati, yang kedua itu ada menggolongkan, yang ketiga itu ada menafsirkan data, yang keempat itu ada menarik kesimpulan umum, yang kelima itu ada merancang dan melakukan eksperimen, yang keenam itu adalah menciptakan teori-teori baru. Nah, di sini juga ada manfaatnya loh kita mempelajari ilmu kimia. Mau tahu kan? Manfaat dari ilmu kimia adalah kita juga dapat menambah wawasan kita terhadap alam sekitar dan bagaimana proses ilmu kimia tersebut dapat terjadi. Yang kedua itu ada secara khususnya. Nah, ilmu kimia ini juga dapat penting dalam bidang kesehatan, pertanian, peternakan, hukum, biologi, arsitektur, dan geologi. Cabang-cabang ilmu kimia adalah yang pertama itu ada kimia analisis. Kimia analisis tentang analisis bahan-bahan kimia dalam suatu produk. Yang kedua itu ada kimia fisik. Kimia fisik ini fokusnya pada penentuan energi yang dapat terjadinya reaksi kimia, sifat fisik zat, dan perubahan senyawa pada zat tersebut. Yang ketiga itu ada kimia organik. Kimia organik ini yang tentang bahan-bahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, yang keempat itu ada kimia anorganik.
Kimia anorganik itu adalah kebalikan dari kimia organik yang mempelajari tentang makhluk-makhluk mati atau yang tidak bergerak, tidak bernafas ya. Yang kelima itu ada kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan itu maksudnya yang tentang segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Yang keenam itu ada kimia inti atau radiokimia, yang dimana kimia tersebut mempelajari tentang zat-zat radioaktif, zat-zat kimia radioaktif itu. Yang ketujuh itu ada biokimia. Biokimia itu yang kimianya itu yang berkaitan dengan ilmu biologi gitu. Yang kedelapan ada kimia pangan. Kimia pangan itu yang mempelajari tentang bagaimana cara meningkatkan mutu pada bahan pangan. Yang kesembilan itu ada kimia farmasi. Kimia farmasi tersebut yang mempelajari tentang penelitian dan pengembangan bahan-bahan pada obat-obatan. Begitu. Nah, di ilmu kimia tersebut juga ada perkembangan ilmu kimianya loh. Yang pertama itu ada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, yang pertama ini terjadinya di zaman Mesir kuno. Di Mesir kuno itu mereka telah mempraktikkan reaksi kimia. Yang contohnya itu mereka telah membuat anggur dan bagaimana cara pengawetan mayat. Yang kedua itu ada pada abad keempat sebelum Masehi. Pada abad keempat sebelum Masehi ini ada para filosofis Yunani, yaitu Demosthenes dan Aristoteles. Nah, menurut Demosthenes, setiap materi terdiri dari partikel kecil yang disebut dengan atom. Sedangkan menurut Aristoteles adalah materi membentuk 4 jenis unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, yang ketiga itu ada abad pertengahan, yang dimana pada abad ini telah dipelopori oleh para ahli kimia Arab dan Persia. Yang keempat itu ada pada abad ke-18 muncul istilah kimia modern yang dipelopori oleh ahli kimia Prancis, namanya itu Antoine Laurent Lavoisier, yang dimana Anthony tersebut telah berhasil menemukan hukum kekekalan massa. Yang kelima itu ada pada tahun 1803, yang dimana ada seorang ahli yang bernama John Dalton. Ada pun juga pengenalan laboratorium. Nah, jadi di laboratorium ini ada beberapa kimia yang dimana jenis bahan kimia tersebut berdasarkan sifat. Bahan kimia tersebut ada 8 jenis kimia beserta sifatnya. Yang pertama itu ada yang mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua itu ada pengoksidasi atau oksidasi. Yang ketiga itu ada karsinogenik atau yang dapat memicu sel kanker. Yang keempat itu ada berbahaya bagi lingkungan kita. Yang kelima itu ada yang beracun atau toksik. Yang keenam itu ada yang mudah menyala. Yang ketujuh itu ada korosif. Yang kedelapan yang terakhir itu dapat menyebabkan iritasi. Nah, di ilmu kimia tersebut ada juga loh penggolongan materi-materinya. Yang pertama itu ada skema klasifikasi materi berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama itu ada zat tunggal atau yang disebut juga bisa yaitu zat murni ya. Nah, di zat tunggal itu komposisinya itu terdiri dari zat-zat yang bersifat kimia yang sama. Contohnya itu seperti karbon, belerang, oksigen, air, dan alkohol. Yang kedua itu ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Lalu ada lambang unsur atau lambang atom. Menurut John Jacob Berzelius yang merupakan ahli dari Swedia, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Yang keempat itu ada senyawa. Senyawa itu merupakan yang terbentuk oleh perikatan
kimia dari 2 atau lebih jenis atom. Contohnya itu ada senyawa H2O dan NaCl. Yang kelima itu ada campuran. Itu merupakan materi yang terdiri atas 2 atau lebih ion yang masih mempunyai sifat dan zat usul asalnya yang sama. Contohnya itu larutan garam, air lumpur, dan santan. Lalu pada ilmu kimia ini juga ada partikel penyusun materinya juga loh. Kalian mau tahu kan? Yang pertama itu ada atom. Atom itu apa sih? Atom itu adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut. Lalu yang kedua itu ada molekul. Molekul merupakan partikel netral yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang baik itu sejenis maupun berbeda jenis juga loh. Yang ketiga itu ada ion. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Yang keempat itu ada partikel unsur. Di partikel unsur tersebut bisa juga berupa atom maupun molekul. Yang kelima itu ada partikel senyawa. Di partikel senyawa ini juga bisa berupa ion. Nah, di ilmu kimia tersebut juga ada rumus kimianya juga loh. Yang pertama itu rumus molekul. Rumus molekul merupakan yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun molekul suatu zat. Yang kedua itu ada rumus kimia senyawa ion yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa ion. Yang ketiga itu ada rumus empiris, yang dimana rumus empiris ini merupakan rumus perbandingan yang menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari suatu atom dalam suatu nyawa. Yang keempat itu ada rumus kimia. Rumus kimia ini merupakan rumus empiris juga, tapi yang termasuk pada senyawa ionnya. Nah, jadi kesimpulan dari suatu materi yang telah saya jelaskan ini adalah kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom secara individu dengan tujuan menerapkan pengetahuan tentang ilmu kimia tersebut. Dan ilmu kimia tersebut juga dapat disebut dengan ilmu proses karena menghubungkan berbagai ilmu lainnya. Jadi teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan ilmu kimia dan bahan sekitarnya dari saya. Kiranya penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Kiranya penjelasan yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Sekian dari video saya, bye-bye.